Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini Gemini adalah kebahagiaan sejatimu. Kira-kira bagaimana pesan semesta untuk kebahagiaanmu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu. Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Gemini, kebahagiaan sejati. Pesan semesta untukmu untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Kira-kira bagaimana? Kita lihat Gemini. Dan maaf agak sedikit berisik ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Oke, Gemini. Saya lihat di sini ada beberapa dari kalian ya, kondisinya kayak ya bingung, stres, ada yang tidak dinafkahi, ada yang pusing gara-gara kerjaan ya, stres gara-gara tuntutan hidup. Waduh, ini gimana nih Gemini? Sebelum ke kebahagiaan, saya lihat dulu masalah kalian ya. Ada penantian, ada terlalu dikekang ya. Waduh, ada yang ya hidup pasrah-pasrah aja, bingung mau bikin apa. Ada pertemanan toksik, ada yang menyakiti, ada yang serasa diabaikan, dan ada yang memberi tetapi malah dibalas dengan kejahatan ataupun dimanfaatkan. Wah, lengkap nih ya. Oke, yang ingin semesta sampaikan kepadamu, Gemini ya, jangan terlalu menyesali apa yang sudah terjadi. Ya, semesta itu ingin kamu kuat, lebih happy dengan dirimu. Kamu tuh terlalu fokus pada yang lain. Ya, ibaratkan kamu tidak melihat dirimu, hanya berfokus pada kata orang, bisikan orang, padahal tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Supaya terlihat baik, supaya terlihat jago, supaya terlihat wow. Padahal semua itu semu. Kamu gak bebas, kamu rasa terikat, terkangkang ya, ya kalau dipasung gitu ya, mau gak bisa gerak apa-apa, karena kamu ada di toxic people ya. Artinya banyak orang-orang toksik di sekelilingmu ya, orang-orang yang hanya memanfaatkanmu, ataupun mungkin kamu mendengar orang-orang yang hanya melihat dari sisi dirinya gitu, tanpa melihat dari sisimu, tanpa kamu melihat jiwamu, dengar suara hatimu. Orang terkadang bilang gini, itu gak bagus jalannya begitu. Contoh nih ya, pekerjaan, kamu suka ya jadi konten kreator, tapi orang bilang konten kreator tuh ngapain, sudah kamu jadi pegawai aja ya, dapat gajinya pas tiap bulan dapat, daripada kamu konten kreator ya, ataupun berwirausaha sendiri ya, nggak menentu gajinya ya. Terus bagaimana nanti kalau nggak laku barang-barangnya, padahal belum tentu. Mungkin kamu nanti sistem pemasarannya bagus, konten kamu bagus, hasilnya lebih bagus, tapi malah kamu mengikuti, oh ya betul ya saya takut duluan, padahal kamu tidak bisa memberdayakan sumber daya yang ada dalam dirimu.
Kenapa? Karena ketakutannya itu. Kenapa? Lebih mendengar kata orang dibandingkan suara hati. Tidak bisa memotivasi diri untuk bisa lebih maju. Kenapa? Karena sudah ditakut-takuti sama orang-orang toksik. Yang mana orang toksik itu gak maju-maju. Kamu mendengar orang yang tidak sukses gitu loh. Kamu dituntun sama orang yang tidak sukses. Akhirnya kamu sama-sama seperti dia, tidak sukses juga. Karena banyak mendengar orang-orang cemen, orang-orang penuh dengan ketakutan. Jadi yang semesta ingin sampaikan, kalau memang kamu merasa bahwa oke, contoh ya yang tadi kita bawa ke konten kreator ataupun usaha ya, mungkin dari sisi finansial mungkin kamu dapatnya setengah, tapi kebebasan kamu dapat, dimana kamu tidak mendapatkan kebebasan di saat kamu jadi karyawan. Ini contoh kalau dalam bidang pekerjaan. Dalam finansial kamu nggak terlalu banyak pekerjaan di mana pengeluaran di mana-mana. Kamu kerja di rumah atau bahkan di kamarmu, nggak keluar rumah, nggak perlu poles-poles bedak. Ini kalau kamu seandainya konten kreator dalam bidang apapun ya, kecuali kalau kamu tunjukkan muka ya itu mungkin bedak. Tetapi kalau wanita atau pria ya, tetapi artinya penghasilan yang kamu dapatkan lebih untuk dirimu, tidak terlalu pengeluaran ini itu ya. Ya mungkin kamu nanti akan step by step memilih peralatan-peralatan untuk menunjang kamu punya konten atau apa ya. Tetapi setidaknya dinikmati. Ini kan kamu berpikirnya sudah deh saya jadi karyawan aja deh. Padahal kalau dibilang kamu yang jadi bos kalau jadi konten kreator. Kamu berkarya tanpa ada yang membatasimu, tanpa ada yang artinya karyamu bisa dipakai gitu ya untuk menjadi berkat buat orang lain yang betul-betul ingin mereka ingin nonton gitu, terhibur gitu. Ataupun kamu jualan ya, kamu dagang. Yang mungkin sekarang jualan online ranahnya lebih bagus, seluruh Indonesia, seluruh dunia bisa lihat. Tidak perlu kita buka lapak. Sekarang kamu mau bergerak tidak? Ya, atau jualan online, lapak di online shop. Gunakan teknologi, nggak perlu punya toko. Tapi kan kadang-kadang kamu berpikir apa bisa? Ya bisa, semua orang punya rezeki itu masing-masing. Kalau hari ini belum rezeki kita, pasti besok rezeki kita. Seperti gitu. Jadi carilah kebahagiaan artinya dari dirimu. Sama dengan yang memanfaatkan ini. Kamu nggak tega-tegaan. Padahal orang itu belum tentu pada saat kamu susah mereka bantu kamu. Padahal itu yang kamu harapkan. Pada saat saya susah nanti semoga mereka membantu saya. Padahal pada saat kamu susah nggak ada yang membantu kamu. Kamu kecewa lagi. Yang nggak, jangan kecewa. Kalau bantu ya ikhlas aja. Kalau memang kamu butuh timbal baliknya ya nggak usah bantu sekalian. Ataupun mengharapkan cinta. Sakit hati dia memanfaatkan saya. Kalau cinta ya cinta tulus aja. Kamu akan mendapatkan karma baik sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Kalau kamu memanfaatkan orang ya sudah, nanti kamu mendapatkan karma jahat sesuai dengan apa yang kamu tabur. Ya. Jadi jangan terlalu mau fokus kemanapun ya, fokus pada diri sendiri. Ini yang semesta ingin sampaikan ya. Kamu tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dari orang lain. Yang bisa menciptakan kebahagiaan itu adalah dirimu sendiri. Bisa membuatmu sukses adalah dirimu sendiri. Pada saat kamu sukses, belum tentu orang senang lihat kamu sukses. Wah saya senang, saya sukses. Belum tentu, pasti mereka cibir juga. Suksesnya sombong, gitu, macam-macam. Apalagi kalau kita jatuh miskin, jangankan mau cerita atau noleh atau apa, malah mereka pergi jauh-jauh dari kamu. Makanya saya bilang, jadilah diri sendiri, jangan berfokus pada orang lain. Sukses tidaknya kamu adalah kamu. Kamu yang tentukan nasibmu sendiri, bukan orang lain, bukan orang tuamu. Kalau kamu dapat warisan pun, untuk menjaga warisan itu juga perlu proses, perlu kalau dibilang ya perjuangan juga. Kalau kamu tidak bisa berjuang untuk mempertahankan aset keluarga, ini contoh kalau kamu dapat warisan orang tua ya kamu bisa miskin juga. Jadi jangan kamu berpikir itu orang itu udah kaya dari lahir, Kak. Iya, tapi untuk menjaganya itu susah, mempertahankan itu susah. Jadi jangan kamu berpikir enak-enak aja. Wah, dia sudah di atas, mempertahankan tuh lebih susah, lebih susah dibandingkan mendapatkan.
Karena mempertahankan ini contoh, kalau dia punya usaha, dia mempertahankan seluruh keluarga dari karyawannya. Dia punya tanggung jawab. Bukan hanya dia urus diri dia, tapi dia mengurus banyak orang. Karena dia bisa sukses karena orang-orang yang di bawah. Orang-orang yang membantunya. Seperti gitu ya. Jadi seperti gitu. Ya, hidup itu punya tujuan. Tujuan yang betul-betul sesuai dengan jalan pikiranmu. Sesuai dengan hatimu. Kalau kamu di persimpangan baru kamu mau ke kiri tapi orang bilang, kita ke kanan aja. Kamu ikut ke kanan ya percuma, hatimu gak nyaman. Ibaratkan ada beban. Jadi kamu gak plong mengerjakan itu. Ini kita bicara energi. Selama hatimu dan pikiranmu tidak sevibrasi, tidak searah, jangan harap rezekimu bagus, kesehatanmu bagus, pasti aja ada masalah, buntu. Ibaratkan kamu tuh ngeyel, semesta Tuhan mau bentuk kamu seperti gini tapi kamu ngeyel. Akhirnya ya rugi diri kamu sendiri. Dikasih cobaan-cobaan berat di keputusan yang kamu ambil tadi. Akhirnya ujung-ujungnya kamu belok ya sebelah kiri. Tapi itu kan proses. Jadi setiap apa yang terjadi dalam hidupmu jangan pernah menyesali, karena itu proses. Proses untuk membentuk jiwamu, membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi jiwa yang bagus gitu. Jiwa yang murni. Dan kalaupun memanfaatkan itu karena kebodohan juga. Kalau kamu sudah tahu orang ini tidak pantas untuk bantu, tapi kamu bantu, ya otomatis kan kebiasaan. Besok lagi gitu. Contoh, ada yang pinjam duit. Tiba-tiba besok lagi belum bayar, dipinjam lagi. Besok lagi dia belum bayar, pinjam lagi. Itu kan kebiasaan. Kenapa? Karena kamu membantu terus tanpa ada kasih ya setidaknya penolakan. Ataupun pasanganmu, kamu nggak dinafkahi, kamu memberi ini memberi itu tapi dia santai-santai aja nggak bekerja, ataupun mungkin hubungan kamu menggantung, itu karena apa? Dirimu yang tidak tegas. Jadi dia anggap sepele, pasangan saya bisa kok, nanti saya rayu-rayu dia pinjamkan saya duit lagi, dia kasih saya duit lagi. Karena apa? Dirimu tidak tegas. Itu berarti kan tidak berlogika. Makanya semua itu harus pakai akal sehat, bukan pakai yang lainnya. Memang kita punya intuisi, hati, oke, kita membantu, tetapi harus pakai nalar juga, harus berhikmat juga, ya. Kita dikasih akal pikiran, itu harus seirama dengan pikiran dan hati. Kalau hati kamu bilang iya perlu dibantu, ya bantu. Tapi kalau besok hati kamu bilang jangan lagi, ya sudah jangan. Tapi karena biasa, nanti dibilang ini, nanti dibilang itu, sudah deh saya bantu terus. Akhirnya yang nyonyor kamu, dimanfaatkan terus. Saya takut kesepian Kak Ica. Ngapain? Kesepian dan tidaknya itu dari dirimu, dari pola pikirmu. Ciptakan kebahagiaan sendiri, bukan mengharapkan kebahagiaan dari orang lain. Kalau berharap pada semesta, berharap pada Tuhan, banyak doa. Bukan berharap pada manusia. Manusia itu juga gak sempurna. Jadi wajar kalau dia tidak bisa memberikan apa yang kamu mau. Kenapa? Karena dia tidak mampu, dari ketidaksempurnaannya dia. Ya. Kalau orang ada menyakitimu, kamu sakit hati, dendam, ngapain? Itu sama saja kamu memanggil keburukan-keburukan lainnya datang pada dirimu. Kenapa? Karena kamu di vibrasi bawah. Kamu akan menarik kemalangan, kesakitan. Bahkan orang-orang toksik selalu datang hadir dalam hidupmu. Kenapa? Karena kamu yang memanggil. Kamu di lingkungan itu. Ibaratkan kalau vibrasi itu kamu di lingkungan itu. Di circle itu. Mau keluar ya gak bisa. Cara keluarnya bagaimana? Naikkan vibrasimu supaya kamu bahagia. Kamu bisa mendapatkan orang-orang yang bisa membahagiakanmu, atau orang-orang yang penuh dengan keceriaan. Karena apa? Circle kamu di situ. Ya. Jadi kita bicara tentang diri kita sendiri, bukan bicara tentang orang lain untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan dari orang lain itu bonus. Bukan berarti saya bilang kamu tidak bisa bahagia dengan orang lain, bisa. Tetapi itu bonus, di mana saya bilang tidak usah mengharapkan. Kalau mereka mau kasih silahkan, tidak juga gak apa-apa. Tapi kalau memang kamu sudah tahu bahwa mereka memanfaatkan kamu, ya berarti kamu yang harus menghindar, bukan suruh mereka pergi. Kamu yang harus menghindar, mengambil keputusan sendiri. Ataupun malah menuntut mereka, kamu harus membahagiakan saya, kamu harus begini, kamu harus begitu.
Nggak usah, kalau mereka memang nggak ada niat dari diri mereka, nggak bisa kamu bicara sampai bagaimanapun, nggak bisa. Harus dari diri mereka yang mau berubah, bukan kamu yang harus membentuk mereka untuk berubah, untuk membahagiakan kamu. Oh no, ya. Jadi yang semesta ingin sampaikan padamu, kalau kamu ingin bahagia, bahagiakan dirimu. Buatlah kebahagiaan untuk dirimu, buatlah, bukan mencari atau mengharapkan kebahagiaan dari orang lain. Ya, tuh. Artinya kamu sendiri pun kamu bisa bahagia. Bukan berarti rame-rame tapi toxic people, orang-orang di situ semuanya toxic. Ngapain? Mendingan kita sendiri, kita happy, produktif, dapat duit, kita bisa nikmati sendiri dibandingkan rame-rame, ya, belum tentu produktif. Adanya gosip, nggak ada menghasilkan duit, menghasilkan dosa. Bener kan? Ujung-ujungnya nggak pede. Kenapa? Karena nanti takut dibilang ini, bilang itu. Jadi mau menjadi sosok yang sempurna. Nggak usah menjadi sempurna. Karena apa? Kita memang nggak sempurna. Kamu mencari kesempurnaan untuk apa? Orang sempurna juga pasti ada kelemahannya, karena memang manusia diciptakan tidak ada kesempurnaan. Yang sempurna hanya milik Tuhan gitu. Dimana ya mungkin antara kamu dan pasangan ataupun ini ya di backing baru bisa menjadi sempurna. Tapi kalau dirimu mau menjadi yang sempurna untuk orang lain, wah jangan, kasihan jiwamu, kasihan ketidakmampuanmu. Ibaratkan kamu diberikan beban yang sangat berat yang sudah nggak bisa kamu pikul, akhirnya apa? Ragamu dan jiwamu yang nyonyor, kamu jatuh sakit, belum tentu mereka pikir kamu, belum tentu merawat kamu, bahkan mungkin pergi meninggalkan kamu. Jadi jangan berharap atau memberikan semuanya ke mereka, no. Ya, kalau kamu punya duit ya ditabung. Jangan sampai habis gara-gara mereka dengan harapan besok saya tidak punya uang mereka bantu. Pada saat kamu nggak punya uang belum tentu mereka bantu, serius. Ya, pasti banyak alasan. Atau bahkan kamu sudah jatuh miskin, contoh nih ya, bahkan ditinggal. Ibaratkan kamu udah jatuh ditimpa tangga, mereka injak-injak, bahkan diludah. Ya, ini saya bukan bicara kasar bagaimana, tapi ini memang semesta mau sampaikan bahwa orang-orang di sekeliling kamu itu memang kadang-kadang tidak tahu diri. Ya, banyak orang tidak tahu diri. Dan bahkan mungkin kamu juga terperangkap di circle itu. Sehingga ikut-ikut juga orang toksik. Akhirnya hidup kamu jadi toksik, atau bahkan kamu jadi toksik untuk dirimu sendiri. Nah, ini yang semesta mau sampaikan kepadamu. Apa yang terjadi, biarlah terjadi. Pola pikirmu harus dirubah, cara pandangmu ya, cara hidupmu, langkahmu ya, harus lebih tegas. Karena kalau kamu tidak tegas, ya yang korban dirimu. Kita memang perlu tegas, bukan tegas pada orang lain. Tegas dulu pada diri sendiri, baru ke orang lain. Kalau diri aja nggak tegas, pelin-pelan gimana orang mau segan sama kamu? Kita bicara bukan takut ya, kita bicara segan. Supaya orang tidak bisa mempermainkan kita. Kalau kita pelin-pelan itu anggap saja kita mengizinkan mereka untuk menginjak-injak kita. Seperti gitu. Ya, jadi harus tegas pada diri sendiri. Supaya kita juga bisa tahu bahwa oh ya perjalanan hidup kayak gini. Ya, mental saya harus begini. Ya, nggak usah dengar kata orang. Ngapain dengar kata orang? Kita bahagia, mereka juga nggak terlalu bahagia, malah dicibir kan tadi saya bilang. Apalagi kalau kita sengsara, mereka pergi. Jadi yang bisa menentukan kebahagiaanmu adalah dirimu, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu. Sekarang move on, jangan berharap si A, si B, si C bantu datang untuk bisa membahagiakan kamu. Ya, toh kalau dia datang membahagiakan kamu itu bonus, tapi nggak usah mengharapkan. Gitu ya. Dan kalau memang ada orang-orang di masa lalu yang telah menyakiti kamu, ya maafkan mereka. Supaya apa? Energi kebahagiaan itu selalu ada dalam dirimu. Kalau kamu tidak memaafkan, ya sama saja kamu memancing energi negatif masuk dalam dirimu, memanggil energi-energi negatif ataupun ya kemalangan, kepahitan, kesengsaraan, kesakitan dan macam-macam datang ke dirimu. Kenapa? Karena kamu yang minta. Ya, jadi rubah cara pandang kamu, rubah pola pikirmu dari pikiran ya, perbuatan, ucapan, tindakan ya, supaya hidup kamu jauh lebih baik. Walaupun yang tadi saya bilang orang di masa lalu, maafkanlah mereka, ikhlaskan aja ya, supaya hidupmu jauh lebih baik. Gak usah pikir mereka mau maafkan kamu, punya kesalahan, tidak, ya terserah. Selama kamu tidak merugikan orang lain, ya kamu jalan sesuai intuisimu ya. Tidak usah dengar kata orang ya.
Dengar kata hati, karena apa? Suara hati itu adalah suara semesta, suara Tuhan. Kalau kamu di vibrasi atas ya, kalau kamu di vibrasi bawah berarti ya itu suara iblis. Apalagi kalau bicara serakah-serakah, iri hati, dengki, nah itu bisikan iblis. Makanya orang bilang kalau mau ambil keputusan itu jangan pada saat marah, jangan pada saat sedih, jangan pada saat galau, tetapi pada saat kamu bahagia. Nah itu, karena apa? Di vibrasi atas. Kalau kamu mengambil keputusan pada saat marah, sedih, nah itu suara iblis. Kenapa? Kamu di circle bawah. Ya. Jadi itu yang semesta ingin sampaikan. Jadi untuk kebahagiaan sejati adalah diciptakan dari dirimu sendiri, dari hatimu, dari pikiran. Ya. Dan ya semoga ke depan jauh lebih baik untukmu, lebih dewasa, lebih tenang, lebih positif ya, supaya hidup kamu jauh lebih bahagia. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Gemini ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot Wesindo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.